أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sekarang halaman 31. Ahkamun nikah. Hukum-hukum menikah. Nikah sama kawin sama atau beda? Apa bedanya? Apakah perbedaan itu terdapat di KBBI atau kita ngarang sendiri? Nikah sudah pasti kawin, kawin belum tentu nikah. Entahlah bahasa Indonesia kan terus si bener nih. Hukum nikah seperti yang kita tahu itu sunnah. Oh ternyata tidak. Ahkamun nikah khamsatun. Hukum nikah itu ada 5. Maksudnya orang umum mengklaim bahwa nikah itu hukumnya sunnah karena berasal daripada hadis an-nikahu sunnati. Ya, nikah itu salah satu sunnah. Tapi kita akan lihat nanti hukum nikah secara asal itu bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Tapi di sini dikatakan ahkamun nikahi khamsah. Hukum nikah itu ada 5. Yang pertama hukumnya wajib. Ketentuannya bagaimana? Idza khafa zina ma'al istita'ati 'alan nikah. Jika kita merasa takut terhadap zina serta ada kemampuan untuk menikah. Catatannya ya. 1 takut zina, 2 mampu nikah. Satu apa tadi? Khaufaz zina. Terus 2 al-istita'ah 'alan nikah. Maka apabila satu orang mempunyai 2 kondisi, maka hukum nikahnya menjadi wajib. Ya wa idza nazarahu haitsu nudib. Dan juga dikatakan wajib apabila ada orang yang memang menazar nikah. Haitsu nudib, padahal nikah itu sejatinya disunnahkan. Kalau penyakit saya itu sembuh, maka saya akan nikah. Kalau kuliah saya lulus, maka saya akan nikah. Berarti kan itu nazar. Kalau nazar, maka hukumnya wajib. Iya, korban jadi wajib. Kalau nazar mah, sedekah jadi wajib. Puasa nazar itu wajib. Maksudnya gini. Kalau saya hutangnya lunas semua tanpa tersisa, maka saya akan puasa. Ya kapan saja puasa, tapi wajib puasa. Nah puasanya maka menjadi puasa sunnah atau menjadi puasa wajib? Wajib. Kalau puasa wajib berarti niatnya malam. Ngerti ya? Puasa wajib itu kan niatnya batasnya sampai fajar, subuh. Kalau puasa sunnah, maka batasnya sampai zuhur. Tapi karena ini puasanya puasa nadar, pokoknya segala hal-hal yang kaitannya nadar yang tadinya mubah, yang tadinya sunnah berubah jadi wajib. Termasuk nikah. Apabila seseorang kok menadari nikah, maka nikahnya itu wajib. Liwujudil hajati wal uhbah.
Wajibnya disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menikah. Wal uhbah, dan adanya persiapan untuk menikah. Persiapannya, kama tamadahul Imam Hajar tab'an libni Rif'ah wa ghairi khilafan di Syihab ar-Rumli wa ibnihi Muhammad wal Khatib al-Qailin bi'adamin iqadin nazar. Andaikan memang tidak ada ikatan nazar, nadhron dikauni aslihil ibahah, pertimbangannya karena asal daripada nikah adalah ibahah. Wal istihbab li'aridin, nikah itu hukumnya sunnah kalau ada dorongan. Berarti sebenarnya nikah itu mubah atau sunnah? Mubah. Ya gitu. Kenapa sunnah? Karena ada dorongan. Nanti dorongannya kedua nih ya. Hukum asal wong lamun kawin-kawin baik ini mubah gitu Mas. Pengen ngapain? Pengen kawin. Ada keperluan apa kira? Enggak ada keperluan apa-apa. Cuman pengen kawin aja, pengen kawin syahwat enggak? Enggak. Ini berarti ya termasuk mubahnya orang. Ya. Jadi hukumnya nikah yang pertama wajib jika dia takut zina dan dia mampu untuk menikah, dua saja. Takut zina itu bagaimana? Maksudnya takut zina, ngerti nggak? Ya, syahwatnya besar, biologisnya besar, ketemu sama satu kelas perempuan atau laki-laki, atau kuliah di tempat kerja, dia harus melampiaskannya kemana gitu. Sedangkan biologis, hubungan intim, itu hajatnya manusia. Ada orang yang memang hajat sekali sama biologis, ada. Setiap lihat perempuan syahwat, setiap lihat laki-laki syahwat, setiap lihat perempuan syahwat. Orang begini itu berarti khaufuz zina. Nanti orang begini modelnya, itu gulat-gulat kenalan di Facebook biasa. Gulat-gulat kenalan, demenan kan, namun di ngapa-ngapain lah kamu sih. Pacaran berawal dari pegangan tangan, lanjut nanti zina. Nah, bagi orang yang demikian berarti sudah kategorinya khaufuz zina. Tapi kalau aman-aman saja ini beda hukum nanti. Artinya gini, kita ngelatih olahraga perempuan, tapi perempuan joget-joget kayak apa juga kita sebagai gurunya biasa aja gitu maksudnya. Maka nggak ada, berarti dia tidak termasuk khaufuz zina. Mandub yang kedua, hukumnya nikah itu sunnah. Totong mana berhon? Totong. Orang pengen wisuda berita malah. Limuhtajin ilaih. Hukumnya sunnah itu apabila berlaku untuk orang yang butuh terhadap nikah. Maksudnya taikin lahu. Dia berhasrat untuk nikah. Bitauqonihi lil wat'i, lalu ada dorongan kuat untuk berhubungan intim. Ya. Iya. Dia butuh gini. Dia berhasrat untuk menikah karena lebih kepada mencari kepuasan terhadap hubungan intim. Oke? Walau khosian, meskipun dia itu khosian. Khosian itu berarti orang yang dikebiri. Wa majbuban atau majbub. Majbub itu kelaminnya terpotong. Kelamin terpotong. Ya, misal. Atau dia dikebiri. Tapi syahwatnya tuh gede. Syahwatnya tuh gede. Maka orang demikian disunnahkan untuk menikah. Yajidu uhbatahu min mahrin wa kiswatin faslit tamkin. Dia sudah punya persiapan. Uhbah itu persiapan. Nah, masuk dalam kategori persiapan adalah dia punya pekerjaan tetap. Uhbah namanya. Jadi yajidu uhbatahu min mahrin wa kiswatin. Dia punya uhbah, lalu dia bisa ngasih mahar, bisa ngasih baju, faslit tamkin, di fase tamkin.
Nanti kita jelasin apa namanya fase tamkin. Jadi kalau misalnya ini mendekati ya, ini mendekati. Kalau misalnya khaufuz zina, takut zina, istito'ah ala nikah maka wajib. Yang kedua mandub atau sunnah. Yang pertama itu tauqanihi lil wat'i, ada dorongan besar hubungan biologis. Tapi nggak takut zina gitu loh. Beda ya. Ngerti? Dia tuh bedain ya. Takut zina dengan tauqanihi lil wat'i. Hawanya kepengen terus, syahwat terus. Lalu yang kedua, yajidu uhbatahu min mahrin wa kiswatin. Dia punya persiapan untuk memberikan mahar, memberikan pakaian. Nah gitu. Nah kalau orang sudah begini, maka hukum nikahnya adalah sunnah. Ngerti ya? Wa nafaqati yaumin nikah wa lailatihi, dia bisa memberikan nafkah untuk hari-hari nikah dan wa in kana muta'abbidan, meskipun dia ahli ibadah. Ahli ibadah tapi ada dua kecenderungan tadi. Tauqanihi lil wat'i, punya kecenderungan ingin berhubungan intim, atau yajidu uhbatahu, dia ahli nikah, dia ahli ibadah tetapi dia punya persiapan nikah. Maka ketika orang ahli ibadah pun bagus, syianatan lidini, untuk menjaga agamanya, wa tahsinan li farjih, menjaga kemaluannya, wa ghaddan li basarih, untuk menundukkan matanya, walima fihi min baqain nasal, orang yang ahli ibadah bagus juga untuk melangsungkan keturunan, wa hifdzin nasab, menjaga nasab, walil isti'anati 'alal masalih, membantu kemaslahatan. Qala sahibuz Zubad, pemilik kitab Zubad mengatakan, sunnah li muhtajin, disunnahkan bagi orang yang butuh nikah, mutikin bil uhbah, dia punya persiapan gitu loh. Nikahu bikrin, menikahi seorang gadis, zati dinin wa nasabin, yang gadis tersebut akhlaknya dan nasabnya bagus. Oke, selanjutnya hukum nikah dulu. Makruhun, hukumnya makruh. Liman faqadal uhbah. Apa artinya? Liman faqada itu artinya faqdun, gak punya persiapan apa-apa gitu Mas. Walam yatkulin nikah, dan tidak ada hasrat untuk menikah. Nah, ya, hukum selanjutnya adalah makruh. Hukum menikah itu makruhun. Satu, apabila lam yajid uhbah, tidak ada persiapan. Yang kedua, walam yatku, tidak ada hasrat lin nikah. Jadi jangan dikira hukum nikah itu semua sunnah. Ternyata ada yang makruh juga. Makruh bagi seseorang, yang mana dia tidak punya persiapan. Artinya begini, dia tidak punya persiapan, dia belum punya pekerjaan yang layak, gitu. Lalu dia belum ada kecenderungan hasrat untuk menikah, jadi biasa aja gitu. Tapi fa illam yafqudha wa huwa ghairu ta'ik fala yukrahu lahu. Andaikan ada orang yang punya uang nih sekarang, punya uang, punya kerjaan lah ya, kerjaan, tetapi dia belum syahwat,
Itu aja. Maka tidaklah makruh, alias nikah bagi orang yang seperti ini hukumnya boleh. Berarti ya, hukum bagi orang begini hukumnya boleh. Ya, ini uang, dia punya uang, tapi tidak punya syahwat, syahwatnya biasa aja gitu, kurang syahwat. Nah, uang punya tapi kurang syahwat, maka orang seperti ini mubah. Kalau makruh itu kan sudahlah dia tidak punya pekerjaan, kemudian tidak punya hasrat untuk nikah. Nah, ini punya kerjaan tapi tidak ada syahwat, maka masuknya dalam mubah. Ngerti ya? Sekarang lakinit takhalliya lil ibadati afdalu minan nikah in kana muta'abbidan ihtimaman biha. Untuk orang begini baiknya apa coba? Nggak usah nikah. Ada ya? Dia punya kerjaan tapi kurang begitu syahwat. Maka orang seperti ini lebih baik kalau dia at-takhalliya lil ibadah, dia emang orangnya nyantri gitu loh. Baca Quran deh gaweannya. Kamu punya kerjaan gak sih? Punya. Kerjaan kamu apa? Punya kontrakan, kos-kosan banyak. Terus kamu cenderung gak sama perempuan? Enggak. Saya pengen baca Quran banyak. Orang begini lebih baik gak usah nikah. Kayak Imam Nawawi kan? Ya, lakinit takhalliya lil ibadah afdol, tetapi menyendiri untuk ibadah afdol, lebih baik minan nikah, daripada nikah. In kana muta'abbidan ihtimaman biha, apabila dia punya ambisi untuk beribadah. Nanti ya, dia punya ambisi untuk ibadah, duitnya ada tapi kurang syahwat. Wis, lebih baik kamu seumur hidup sampai mati ibadah saja. Ngarang kitab aja, ngarang kitab. Dakwah. Ya, kalau di masyarakat jadi aib kan orang nggak nikah. Cuman orang kan macam-macam biologis. Ada yang ada biologisnya, ada yang enggak. Ada yang kalau lihat perempuan biasa aja gitu. Ada yang kalau lihat perempuan langsung hijau. Macam-macam, wong. Jadi kalau dia memang dari kecil dengan lawan jenis biasa saja, kurang begitu punya hasrat, punya apa, dia hasratnya pengennya ibadah, ning gua, nyepi, menyendiri. Memang orang seperti ini lebih baik sampai meninggalnya dia tidak nikah. Efeknya begini ya, efeknya gini. Orang yang ahli ibadah, rajin baca Quran, rajin dalailan, lalu dipaksa-paksa nikah, dan dia emang kurang hasrat. Sementara istrinya punya hasrat besar. Misalnya ya, nanti ketika dia pengen ke gua, katakan, dia pengen tahanus bertapa, aja tapa milih dikit karo kita. Pengen ziarah misalnya, atau pengen ngaji Quran, gagian si balik di WA, di teleponnya. Awas loh, istri itu kadang-kadang bisa gawe ribet. Apa maning kalau sudah punya anak? Sudah punya anak, akhirnya dia yang tadinya ahli ibadah, ibadahnya menjadi terganggu disebabkan karena punya istri dan anak-anak. Dicat baik, marah-marahan terus, nggak pulang marah. Nah, karena itu, lakin at-takhalliya lil ibadah afdalu minan nikah, bersendiri untuk ibadah itu lebih baik daripada nikah. In kana muta'abbidan ihtimaman biha, apabila dia memang orang yang berambisi ibadah. Fa illam yata'abbad, kalau dia bukan ahli ibadah, malas lah ibadahnya misalnya, maka fan nikahu afdal, nikah lebih utama. Ngerti ya maksud? Aja kita sih mau nikah kayak Imam Nawawi. Iya, Imam Nawawi rajin ibadah, cung kira itu. Paham nggak?
Kita seorang pengen nikah lah, pengen 40 tahun, pengen dikawin. Imam Nawawi belum dikawin. Ya Imam Nawawi tidak menikah, Imam Sibawih tidak menikah, ya karena mereka orang-orang ahli ibadah. Lah raimu ya mas, kamu itu bagaimana? Ahli ibadah atau bukan? Malas ibadah. Sembayang beli apa beli, wis kawin mereka. Karena pernikahan juga merupakan sebuah ibadah. Tapi jangan sampai bagi orang yang seperti Imam Nawawi ya, ahli ibadah nih, pernikahan justru mengganggu. Kan apalagi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Rasulullah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah fitnah. Tapi ngerasain dan nikah ya. Serius, kehidupannya sangat berbeda dengan orang yang masih perjaka. Terutama ketika sudah punya anak. Dulu ketika perjaka ada ambisi mau nikah. Sayang sama istri. Setelah sayang sama istri, gantian sayang sama anak. Goyahnya tuh kepada anak kehidupan. Gini. Dulu ketika kita masih kecil, kita sayang sama orang tua kita. Sampai nggak mau kehilangan ayah dan ibu kita. Karena kehidupan kita emang sama orang tua kita. Gitu. Lalu setelah kita besar, nikah, kita melupakan orang tua kita dan kita ingat sama pasangan kita saja. Nanti nih, buktikan baik-baik. Rindu kita, sayang kita, cinta kita sama orang tua kita itu sedikit demi sedikit hilang karena kita punya pasangan. Wes, jangankan punya pasangan, kita punya teman saja, gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita lebih mengutamakan teman daripada orang tua. Orang tua nengok ke sekolahan, misalnya ini anak SMA. Ya karena orang tuanya tua, ojol. Anak bisa ngusir orang tuanya, jangan ke sekolah, malu sama teman-teman. Tuh, demi teman-teman, rela ngancurin orang tua. Artinya pada saat-saat itu memang, ya mungkin saat-saat kita ini, orang tua tuh nggak ada harganya. Nah, yang penting teman. Nanti teman itu dikalahkan oleh istri atau pasangan. Nanti pasangan itu dikalahkan oleh anak. Awas. Nah, rasa cinta kita goyah itu terhadap anak. Sudah egas, kena demam belok, khawatir loh. Alpas mules apa khawatir tinggi. Sehingga pikiran kita nggak fokus kemana. Harusnya kita fokus ngajar, gara-gara mikiri anak sakit nggak fokus ngajar. Anak bisulan betul nggak fokus, anak bisulan aja nggak fokus, dan itu akan dirasakan kita semua. Sudah sekian banyak wali santri yang pengennya anak pulang ketika itu sakit, saking khawatir itu. Demam, pulang dulu ya, Abi izin. Itu saking apa? Saking khawatir. Kekhawatiran itu kan tanda daripada rahmat, cinta. Ya ada orang tua yang tidak ada rahmatnya sama anak, ada. Jadi gembel apa terserah anak-anak. Tapi kebanyakan ini orang tua itu rahmat sekali sama anaknya. Kebanyakan. Kita bicara 80%. Nah, bagaimana kita akan fokus ibadah sama Allah dan dakwah lamun anggal dina mikiri anak bae. Kita berjuang cari nafkah pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, itu rata-rata demi anak. Ya demi istri, demi anak. Istri seberapa sih? Seakan-akan istri itu hanya pelampiasan syahwat kita saja. Tapi rahmat kita yang sejati ya tertimpakan kepada anak. Ngerti ya? Nih, kalau istri mah gini, kalau istri mah lamun wis rada bosan ke sentak-sentak istri itu. Terus juga ngomong. Oh nih, istri mau ngomong, aja juga ngomong. Kadang-kadang tergantung, bisa berani istrinya, bisa berani suaminya, tergantung harkat dan martabat kekuatan. Kalau istrinya lebih kuat, ya istri lebih berani. Kalau suami lebih kuat, maka suami lebih berani. Umum ini mah sudah. Tapi yang jelas, tempat bertengkar yang paling enak ya pasangan. Anak itu bukan. Anak itu tempat di mana
Mau tidak mau kita harus membela dia. Gitu loh bahasa. Bertengkar sama temennya, meskipun anak kita salah, kita membela anak kita. Jadi kita itu sama anak tuh membela yang salah. Ya anak kita misalnya dijewer sama gurunya, di hari ini rata-rata orang tua pada nggak terima, dijewer doang. Apalagi ditempelin, ditampak, dijampak sama gurunya, wah lapor polisi pasti. Dijewer doang, gitu. Dijewer doang, kita tuntut guru kita, guru anak-anak kita. Saking apa ya saking. Nah orang-orang seperti ini nggak tahu kalau anak itu ternyata menjadi penyebab fitnah. Anak tuh penyebab fitnah. Lagi ahli ibadah, kemudian kamu nikah, ibadahnya nggak fokus pas. Wis ibadah yang tadinya 100%, menikah tuh jadi 70%. Yakin itu. Nanti kalau sudah punya anak, kurang 70% tuh dikurangi mana jadi 30%. Saya tuh ngerasa di pondok rada rajin, rasanya rada rajin kan. Pas pulang ke rumah punya istri punya anak tuh udah beda aja. Di subuhannya di maghribnya di ngaji kayak kurang gitu. Dan hampir semua dirasakan oleh teman-teman di pondok. Dengan mau tafsir kayak mau tafsir Munir, mau tafsir Jalalain kayak iya gitu tuh maksud. Tapi setelah nikah tuh wis muka-muka ya kan. Ini kami yang punya santri loh. Apalagi kan dua santri. Ngerti kan? Boro-boro pasti nikah. Boro-boro pasti buka. Yang punya santri aja kita tuh, yang harusnya belajarnya banyak tuh pelajaran-pelajarannya dulu yang di pondok kita pelajarin lagi. Padahal di pondok itu kayak malaikat. Pagi, siang, sore, malam belajarnya itu kayak malaikat Raqib Atid. Wah, nulis boy belajar muhafadzuan bae turu rumah terus gitu. Tapi pulang-pulang setelah menikah terkurang itu. Nah, setelah punya anak terkurangi mana? Jadi kalau dibandingkan mondok dan rumah tangga dulu, rajinnya 100%-nya di mondok. 20% di rumah. Tapi dulu di pondok pengen nikah gitu loh mas. Kalau nggak nikah kita nggak bisa. Wajib nikah. Arti ya? Nah, tapi fan nikahu afdalu min tarkih, menikah itu lebih utama fil ashah. Li alla tufdiya bihil batalah ilal fawahisha, supaya menikah itu enggak ngebawa kita menuju nganggur dan ngelamun. Batalah tuh nganggur ngelamun. Jadi tahu kalau nggak nikah mau ngapain lagi kamu? Saya gini, ahli ibadah bukan, seorang pelajar juga bukan. Ya, dia punya uang, tapi nggak mau nikah, saya nggak syahwat. Ya kalau kamu nggak nikah pengen ngapain mani? Daripada sirang nganggur, pelanga plongo, batolah namanya. Akhirnya ilal fawahish, menjerumuskanmu menuju fawahish, perbuatan keji. Ya sudah, nikah. Gitu. Inna syaba bawal faraha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Masa muda, masa luang dan kekayaan, tiga hal. Ulang ya. Masa muda, masa luang dan kekayaan itu akan merusak seseorang. Kamu dikasih 3 perkara, muda, luang, dan kaya, poya-poya. Ngerti ya? Nah ya, muda, kaya, dan lapang, poya-poya. Kalau sudah tua, lapang, kaya, kadang-kadang wis beli kiyang sih, wis tua sih. Luar-luar gak kiyang. Atau begini, muda, sibuk, kaya, nggak bisa. Susah kapan waktunya. Atau diulang, yang ketiganya nih, muda, lapang, tapi melarat. Angel banget gini mungkin. Jadi 3 perkara yang akan membuat kita itu makin runtuh. Yang pertama adalah muda, yang kedua luang, yang ketiga kaya. Coba kita diuji sama 3 perkara ini. Seger, masa luang, kaya raya. Orang begini pasti bos, ya kan? Ya luang terus kaya bos. Kalau kita-kitaan luang pasti beli kaya. Nganggur sih.
Ngerti kan? Luang orang kaya pasti bos ini. Luang kaya itu bos. Wasani yang kedua, tarkun nikah afdalu. Meninggalkan nikah atau tidak nikah itu lebih utama minhu daripada seseorang. Lil khotori fil qiyami biwajibih. Karena dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi tidak usah menikah. Kalau kau ternyata nanti ketika menikah tidak bisa al-qiyamu biwajibik. Tidak bisa melaksanakan kewajibanmu seperti ngasih nafkah, ngasih tempat tinggal, gitu loh misalnya. Wis, omanya kaunya. Ngerti kan gitu? Nah, wa fis sahih, di dalam kitab sahih dikatakan ittaqullaha wattaqun nisa, takutlah kepada Allah dan takutlah kepada para perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat minan nisa. Sebab permulaan fitnahnya Bani Israel itu kebanyakan dari para wanita. Sekarang fa'in wajadal ubah, dia punya persiapan, dia bukan orang nganggur, dia punya pekerjaan, tapi wabihi illatun tamna'uhu minal wat'i, dia punya penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa berhubungan intim. Kaharomin, seperti umurnya tua, wa huwa kibarusin, au marodin daim, atau dia punya penyakit yang menaun, au ta'yinin daim, atau maaf, kemaluan, maksudnya dia punya kemaluan tapi apa tuh namanya? Apa namanya yang impoten. Au mamsuh, atau kemaluannya hilang misalnya. Ya, maka kuriha lahu, menikah itu dinikahkan bagi dia, dikawinkan bagi dia. Jadi sebenarnya tujuan dan fungsi menikah apa? Wis, secara jujur sama-sama ya, tujuan utama dulu ya, utama dulu. Laki-laki dan perempuan bertemu, akhirnya mereka diikat oleh tali pernikahan. Tujuan utamanya untuk menyalurkan syahwat. Harus begitu tujuannya. Misalnya ibadah, menyalurkan syahwat. Apa tujuan menikah? Ibadah. Nanti punya istri yang solehah, apa? Dibuka cadare, boneng kumisen layu. Jadi kamu itu sebenarnya jangan munah-munah. Yang jelas nih, kita nikah tujuan. Tahu Edwin ya? Kita pernah jomblang Edwin tuh wong Wanakerta. Win, tadi yang gimana? Maunya yang cantik ambil. Ngomongnya bukan ya, emang jujur dan memang begitu. Sehingga usah ngomong sebenarnya soleh apal Quran, bener ya? Soleh apal Quran, tua bangka umur 80 tahun masa gelem sih. Iya kan? Terus ngomong baik sing enom sing ae. Ada lagi Habib yang dari Kiai Ahmad. Nah, omongnya kan nih. Saya pengen punya istri pokoknya hafal Quran. Nah, saya kono. Habib siapa bet namanya? Habib Iman. Pokoknya hafal Quran. Awalnya itu begitu kita ketemu tuh. Emang kenapa dengan penghafal Quran? Ya pokoknya anak saya mau dididik apa kalau dia nggak bisa baca Quran? Lah, pendidikan bukan dihafal Quran, tapi ngerti agama, Beb. Terus gini aja, kalau dia penghafal Quran, umurnya 120 tahun, nenek-nenek, gimana? Tuh jangan tuh yang pantas, terus aja ngomong hafal Quran. Yang penting nikah baik dikit. Yang tujuannya hafal Quran, delang pegawai pom bensin wadon seneng. Oh pembatal, jadi pembatal Quran. Lah mau pom bensin wong wadon cantik juga ya. Ini kalau dari istri saya, jare penghafal Quran ya begitu. Jadi ngerangsung ngoten kan? Anak SPG, ya seneng maning. Anak pelayan Indomaret seneng manis aja hafal Quran ngomong sih. Jangan dijadikan alasan. Pokoknya kita nikah itu tujuannya apa? Menyalurkan syahwat. Itu saja. Kepada orang yang kita cocok, orang yang kita senang. Jadi itu adalah pernyataan yang jujur dan mulia. Kalau kita diceramain, ceramain balik. Misalnya, kamu pengen nikah sama perempuannya bagaimana?
cantik, tinggi, putih, semok, Pak Ustadz. Lah, kamu duniawi banget. Ya nggak tahu emang saya begitu. Konten baik. Jangan begitu, nggak baik. Nikah itu harus karena agamanya. Nikah itu harus karena Qurannya. Ya kalau agama Quran, lo umurnya 200 tahun mong gitu. Ustadz mau gitu. Gak jujur. Di hari ini orang-orang banyak yang berkedok agama, tapi lahiriahnya itu tidak jujur. Gitu umum. Nah, artinya kalau ada orang yang dia punya persiapan, punya nafkah, tapi illatun, dia punya penyakit tamna'uhu minal wat'i, dia punya penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa berhubungan intim, maka kurihalah, nikahnya makruh. Ngerti ya? Boleh nikah, tapi makruh. Haromin, seperti dia umurnya sudah tua, au maradin daim. Artinya pernikahan itu lebih ke hubungan intim. Itu saja. Tinggal kalau punya anak, diniati mudah-mudahan kita punya anak yang soleh. Tinggal kalau punya anak kita tanggung jawab bagaimana kita itu menjaga istri anak kita dari api neraka, itu aja. Adapun secara naluri pernikahan tuh ngapain sih? Masa pernikahan yang jero kamar terus main catur biar ada? Kan nggak begitu, pasti hubungan intim. Gitu loh maksudnya. Hadza ila ya. Kuriha lahu lintifa'il hajah. Dimakruhan karena emang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Ma'a khataril qiyam biwajibin nikah. Disertai dengan kekhawatiran dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban nikah. Wa hadza ini idza lam yakun lahu khardun akhar, jika tidak ada tujuan lain ghairal wat'i, selain berhubungan intim, min khidmatin, baik khidmah, au inasin, atau inas. Inas itu apa? Bisa silaturahmi, punya teman baru tuh inas. Artinya begini, andaikan ada seseorang yang dia kelaminnya potong, namanya mamsuh, ya, atau dia tua bangka. Nikah tuh tujuannya bukan hanya karena pengen berhubungan intim, tapi saya tuh punya saudara, saya itu kalau nikahin kamu, maka saya akan punya channel atau relasi orang-orang kaya. Kenapa Mas? Karena saudara kamu orang-orang kaya. Misal, mulati mekonone, ya nggak apa-apa. Ngerti ya? Mencari itunya nggak apa-apa. Saya tuh sendirian hidup. Pak Jack, tahu Pak Jack misalnya. Sendirian hidup. Saya tuh mau nikah sama kamu biar punya saudara. Biar punya mertua, itu namanya inas. Ngerti ya? Itu inas atau min khidmah. Dia ingin khidmah gitu loh. Saya kalau punya istri kamu, saya mau bisa bekerja sama kamu. Daripada kita dewekan nganggur kan Mas. Lebih baik saya punya istri kamu, nikah sama kamu. Oke, titik. Yang keempat, khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Hah? Oh bukan. Khilaful aula itu menyelisihi perkara yang utama. Ngerti ya? Makan pakai tangan kiri, itu namanya khilaful. Aulanya apa? Kanan. Aulanya apa? Kanan. Khilaful aulanya kiri. Ngerti kan begitu? Oke. Janda sama perawannya aula mana? Perawan. Tapi kita milih janda berarti khilaful aula, gitu aja sih. Ngerti kan? Jadi ada sesuatu yang lebih utama, tapi kitanya milih bukan yang lebih utama gitu. Gini. Kita punya uang banyak. Pajero apa Avanza? Harusnya Pajero. Tapi kita kalau milih Avanza, khilaful aula. Paham nggak maksudnya? Oh ada yang lebih utama aja nggak beli. Punya uang ngongkong. Gitu maksudnya. Itu namanya khilaful aula tuh. Ada 2 perkara atau ada 3 perkara. Yang kayak gini ya. Ini ada perempuan 2 pilihan kita. Gadis, muda, cantik, solehah, kaya raya. Nah ini janda, tua, sombong, akan lewa, rewel, bawel, tua rasani wong, nentutan misalnya. Terus kita kok milih ini, berarti gimana? Khilaful aula. Nah gitu maksudnya, ngerti kan? Khilaful aula itu memilih sesuatu yang berseberangan dengan sesuatu yang utama. Gitu. Itu yang khilaful aula.
hukum nikah itu khilaful aula. Bagi siapa? Liman faqadal uhbah ma'atauqanihi lin nikah. Dia nggak punya persiapan tapi ambisi mau nikahnya besar. Ngerti ya? Syahwatnya tuh gede tapi tuh nggak punya uang, belum punya kerjaan. Maka orang seperti ini dianggap menikahnya itu khilaful aula. Ini kan ada ya, takut zina mampu nikah wajib. Lalu ini keinginan untuk berhubungan intim, dia punya ubah, dia punya uang persiapan, maka sunnah. Tidak ada uang, tidak berhasrat untuk menikah, maka makruh. Ini ada uang, ada kerjaan, tapi tidak syahwat. Kalau ahli ibadah, maka tidak usah nikah. Kalau bukan ahli ibadah, maka nikah, gitu loh. Nah sekarang yang keempat. Yang keempat adalah dia nggak punya uang, gitu maksudnya. Tapi liman faqadal ubah ma'atauqanihi lin nikah, dia tidak punya uang, tapi dia wis pengen pisan kawin. Ditanya maharnya ada belum? Misal untuk beli mahar 1 juta belum mampu lah katakan. Nanti untuk kontrakan ada uangnya sebulanan, nggak ada. Kenapa ya? Saya belum kerja. Lalu ini nggak ada, berarti kan tidak ada ubah ini. Ubah namanya begitu. Tapi syahwatnya gede, maka nikah itu khilaful lah. Walidzalika qaulihi ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang-orang yang memang tidak punya uang untuk menikah isti'faf, menjaga diri. Hatta yughniyahumullah min fadli, sampai Allah memberikan kekayaan kepada dia. Ya, artinya nggak punya uang juga nikah saja nggak apa-apa. Bukan berarti khilaful aula itu nggak boleh. Nih begini, al afdalu lahu, yang lebih utama bagi dia ayat trukan nikah, ninggalin nikah, nggak usah nikah. Caranya wa yaksiru syahwatahu bisawm, dia bisa menundukkan syahwatnya dengan apa? Puasa. Wa illam tankasir syahwatuhu bisawm, kalau memang syahwatnya tidak bisa terpecahkan oleh puasa, la yaksiruha bil kafur wa nahwih, maka tidak perlu dia hentikan syahwatnya dengan kapur barus dan sebagainya. Katanya kapur barus itu kalau ditempelin di kemaluan, katanya kan ada, itu akan menundukkan syahwat, katanya begitu. Nah, kalau secara fisik, jadi pengennya itu secara, kalau puasa itu kan secara apa namanya? Batin. Kalau kapur secara fisik. Jadi yang bagus secara batin. Kalau memang tidak bisa juga, bal yatazawwaju wa yatawakkalu Allah, udah kamu nikah saja. Tawakal sama Allah. Ada orang syahwatnya gede, syahwatnya besar. Syahwatnya itu besar. Tapi nggak punya uang, takut terjerumus, puasa nggak bisa, nikah. Hati ya, nikah. Fa inna Allah takaffala birrizqi al mutazawwij biqasdil afaf, sebab Allah menjamin rezeki orang yang berkeluarga jika tujuannya itu menjaga diri. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun haqqun 'ala Allah ayyu'inahum, 3 orang yang mana Allah berhak untuk menolong mereka. Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah, yang kedua wan naqihu yuridu ayyasta'ifa, orang yang nikah tapi dia pengen tetap menjaga diri. Maksudnya menjaga diri nggak, saya nggak pengen zina pak, yang penting nikah aja dulu. Rumahnya di mana ya terserah, rumah di mertua kayak mau apa, di pondok kayak apa, yang penting saya nikah dulu aja. Yang penting saya bisa tidurin perempuan, sudah. Saya nggak mau zina. Saya pengen istighfar pak, gitu misalnya. Ya kamu punya, saya pengen istighfar, menjaga diri. Nah maka fa innallaha takaffala birizqi, Allah akan menanggung semua. Yang ketiga wal mukatabu yuridul ada. Yang kelima hukumnya nikah haram.
Idza kana la yastati'ul qiyam bi huquqiz zaujah. Apabila dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban kepada istrinya. Haram. Tanbih, ada tambahan. At-tafsilul madhkur, perincian di atas. Fir rajul, pada laki-laki, yajri fil mar'ah, berlaku juga untuk perempuan. Kama nassu alaihi fil seperti halnya sudah dituliskan dalam kitab al-um. Na'am, laulan tandan anha al-fajr illa bihi wajib. Kalau ada perempuan yang tidak bisa menahan syahwatnya daripada dia berbuat keji, jahat atau jadi WTS, wajib, maka dia wajib nikah. Wahtiyajuha lin nafaqat nadhir wujudil ubah fir rajul. Adapun kaitan dengan ubah, lihat cowoknya, lihat laki-lakinya. Itu kamu emang udah punya ubah? Lah bukan urusan saya. Saya mau nanya sama calon saya nanti. Ya perbandingannya begitu. Jadi artinya semua hukum-hukum yang berlaku untuk laki-laki ini itu pun berlaku untuk para perempuan. Paham dong? Wallahu a'lam bishawab.